Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ica Aprilia dengan NIM 25320505017 dari kelas 1 C D3 Akuntansi. Baik, jadi di sini saya akan memaparkan plan bisnis usaha jasa saya yaitu salon kecantikan. Yang pertama yaitu latar belakang. Jadi yang latar belakangi saya memilih usaha ini karena menurut saya usaha jasa salon kecantikan ini merupakan salah satu jenis usaha yang terus berkembang seiring berjalannya waktu, terutama di daerah perkotaan. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya remaja, anak-anak, eh, mahasiswi, ataupun orang dewasa, perempuan dewasa, terhadap pentingnya perawatan diri. Nah, salon kecantikan menjadi pilihan karena menawarkan layanan perawatan rambut sekaligus perawatan wajah yang mudah diakses dan juga dapat dilakukan secara rutin sehingga memiliki peluang yang cukup besar untuk kita kembangkan. Selanjutnya yaitu gambaran umum. Yang pertama jenis usaha. Di sini kami membuka usaha jasa salon kecantikan. Nah, jasa yang kami tawarkan yaitu ada potong rambut, creambath, hair coloring, smoothing, ada juga hair mask, facial, dan perawatan dasar. Nah, konsep usaha kami sendiri yakni salon dengan harga terjangkau, namun tetap mementingkan pelayanan yang ramah dan juga suasana yang nyaman. Nah, target pasar kami sendiri yaitu yang pertama remaja perempuan, itu contohnya seperti anak SMP ataupun SMA yang udah mulai memasuki masa remaja, jadi mereka udah mentingin penampilan nih, jadi nggak cuma merawat badan, wajah, tapi juga mereka tuh udah mentingin rambut juga. Nah, yang kedua itu mahasiswi, karena mereka cenderung udah mengikuti tren-tren kan, dan juga mereka tuh mencari salon dengan harga yang terjangkau, namun dengan uh, pelayanan yang nyaman. Nah, yang ketiga yaitu perempuan dewasa, itu biasanya meliputi orang kantoran karena atau orang yang kerja-kerja gitu, karena mereka itu biasanya dituntut untuk berpenampilan menarik. Jadi, berpenampilan menarik itu nggak cuma dari wajah aja, jadi tapi juga dari penampilan rambut juga. Nah, yang keempat yaitu masyarakat sekitar, itu meliputi masyarakat yang ada di lokasi-lokasi salon kami, karena itu berpotensi untuk bisa menjadi apa namanya pelanggan tetap. Nah, selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama, promosi melalui media sosial, contohnya di TikTok, Instagram, maupun WA. Nah, yang kedua yaitu diskon pembukaan salon. Nah, berhubung salon kita ini salon baru, pasti kita nanti akan mengadakan diskon besar-besaran nih untuk pelanggan yang datang waktu pembukaan salon kita ini. Nah, yang ketiga yaitu paket perawatan hemat. Contohnya nanti ada kayak hair coloring bersama dengan facial yang harganya misal 200.000 menjadi 150.000, tergantung juga pelayanan yang pelanggan kita pilih. Jadi tergantung pelayanannya apa yang dipilih itu. Yang keempat yaitu sistem member. Itu untuk misal pelanggan kita udah 2 kali nih datang ke sini, itu kita tawarkan ada kartu member. Jadi waktu mereka datang lagi tuh udah ada kartu membernya, jadi pasti akan dapat diskonnya atau potongan harganya. Nah, yang kelima yaitu kita selalu uh, melakukan atau mengusahakan pelayanan yang ramah dan hasil yang memuaskan. Jadi pelanggan senang, kami pun juga senang. Selanjutnya yaitu lokasi usaha. Nah, di sini saya memilih lokasi usaha yang dekat dengan kampus ataupun perumahan padat penduduk karena menurut saya tuh jika di dekat kampus kan misal mahasiswa itu waktu berangkat ataupun lewat mau ke kampus tuh mereka melewati salon kami, jadi kayak itu bisa aja jadi lewat mulut ke mulut, misal kayak mereka itu bisa ngomong oh di sana ada salon baru loh gitu, jadi uh, itu bisa menjadi poin plus buat kita. Nah, alasan kita memilih yang diramai penduduk tuh karena berpotensi memiliki pelanggannya tinggi. Jadi misal di pinggir, di tengah kota gitu, itu pasti banyak, nggak cuma dari mereka sekitar aja, tapi banyak dari luar-luar juga yang akan datang ke salon kami. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama strength atau kekuatan, yaitu harganya terjangkau, lokasi strategis, dan pelayanan yang nyaman. Yang kedua yaitu weakness, kelemahan, yaitu modal terbatas dan salon masih baru. Jadi mungkin salon kita masih baru, jadi
belum banyak yang tahu gitu. Nah, yang ketiga itu opportunity atau peluang, yaitu minat perawatan yang tinggi dan juga media sosial memudahkan promosi. Nah, sekarang kan udah eranya dia kan digital banget, digitalisasi nih. Jadi ada TikTok itu bisa buat kita nge-share nih atau uh, kayak nampilin ini loh salon kita itu menawarkan jasa yang bagus gitu. Terus yang terakhir yaitu threat atau ancaman, yaitu banyaknya pesaing dan juga tren kecantikan berubah. Banyak pesaing tuh menurut saya itu nggak masalah karena kan eh, kita itu mempunyai ciri khas sendiri-sendiri gitu. Nah, untuk tren kecantikan yang berubah itu pasti semua akan berubah, tapi kita juga akan mengikuti. Gak cuma dari trennya aja, tapi kitanya dari salon itu pasti mengikuti juga kan biar nggak monoton aja gitu. Nah, memasuki perhitungan nih, yang pertama kan modal usaha. Jadi di sini uh, kami menampilkan yang pertama itu sewa tempat 1 tahun tuh dengan biaya 12 juta, jadi per bulannya tuh perkiraan 1 juta. Terus yang kedua yaitu renovasi dan interior. Kenapa kami menampilkan biaya 8 juta? Karena itu nanti udah termasuk dengan kursi-kursinya, udah meja, kaca, dan cat-cat ataupun lukisan-lukisan yang menarik perhatian pelanggan. Nah, yang ketiga yaitu peralatan salon dengan biaya 15 juta karena emang peralatan di salon itu emang mahal-mahal. Jadi kita tampilkan 15 juta itu udah contohnya catokan nggak mungkin satu, mungkin kita pasti ada dua atau tiga, terus hair dryer, terus kita pasti membutuhkan buat krim bat itu dan sejenisnya. Yang keempat yaitu produk produk awal, contohnya nanti buat hair mask, buat apa namanya, buat yang buat smoothing, terus hair coloring itu juga harganya nggak murah. Terus yang terakhir yaitu biaya promosi dan operasional awal di 3 juta. Karena kita nanti akan membuka diskon seperti yang saya tampilkan di sini. Selanjutnya yaitu biaya operasional. Yang pertama gaji karyawan. Di situ saya menampilkan dua karena nggak mungkin saya di situ sendiri. Jadi saya merekrut dua karyawan dengan gaji 3 juta itu untuk dua karyawan. Jadi satu karyawannya tuh 1,5 juta. Nah, yang kedua yaitu listrik dan air itu di biaya 1,5 juta itu buat 1 bulannya. Terus yang ketiga bahan habis pakai itu misal kayak peralatannya, terus apa namanya yang hair coloringnya gitu itu di 5,5 juta. Terus yang terakhir itu biaya lain-lain itu contohnya kebersihan, terus perawatan alat. Jadi alatnya itu juga harus dirawat biar enggak cepat rusak, terus enggak kan ada yang karatan juga itu kita harus merawatnya juga dengan biaya 1 juta. Jadi total biaya operasional kita per bulan itu di harga 11 juta. Nah, memasuki laba bersih yaitu pendapatan kami per bulan itu ini kami perkirakan 800.000. Kenapa kami perkirakan 800.000? Dikarenakan tiap pelanggan itu pasti memilih pelayanan yang berbeda-beda. Contohnya misal si A ini memilih pelayanan hair coloring dengan harga 105, mulai dari 150.000 hingga 300.000. Nah, ada juga si B yang di sana itu limit aja nih dengan harga 50.000. Nah, itu kan jadi setiap harinya itu nggak selalu sama. Jadi perkiraan kami total itu dengan uh, totalnya 800.000 itu setiap harinya itu masih perkiraan aja. Terus kita kalikan dengan 30 hari atau 1 bulan dengan total 24 juta itu per bulannya 1 bulan. Nah, biaya operasional per bulan itu 11 juta. Jadi di laba bersih ini pendapatan dikurangi dengan biaya operasional. Jadi total laba bersih kita itu adalah di 13 juta. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu BEP atau break even point ataupun balik modal. Nah, rumus BEP itu kan modal awal dibagi dengan laba bersih. Jadi modal awal kita tadi kan 45 juta dibagi dengan laba bersih kita tadi 13 juta. Jadi perkiraan balik modalnya itu kurang lebih 4 bulan. Namun, ini masih hanya perkiraan atau perhitungan sementara saja karena seperti yang saya bilang tadi, tidak semua pelanggan itu memilih layanan yang sama.
Oleh karena itu, pendapatan salon setiap bulannya bersifat fluktuatif dan angka yang kita tampilkan itu masih estimasi rata-rata. Jadi tidak pasti tiap bulannya itu atau tiap harinya itu 800.000. Apalagi kita salon baru kan, jadi bisa bisa aja misal kedepannya itu pasti banyak, insya Allah banyak. Jadi bisa aja kedepannya tuh berapa juta gitu. Jadi yang kita tampilkan di sini tuh hanya estimasi rata-ratanya saja gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang pemaparan salon kecantikan saya tadi ataupun plan bisnis usaha tadi. Bila ada kurangnya saya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.